Ternyata sama di kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibahil kiram, kepada segenap saudara seiman dan seakidah, saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat ini saya bersama istri saya tercinta, begitu juga putri saya tersayang, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan ini sehubungan adanya kesimpang siuran berita tentang apa yang baru-baru saja terjadi, yaitu di tempat tinggal kami sekeluarga merasa perlu untuk menyampaikan beberapa hal agar tidak lagi terjadi kesimpang siuran, agar pabrik mendapatkan informasi yang benar, bukan informasi dusta palsu yang penuh fitnah. Nah, perlu kita sampaikan yang pertama adalah bahwa ya memang ada satu pihak, entah seseorang atau mungkin lebih dari satu orang, telah menempelkan dengan double stick, yaitu suatu poster yang terbuat dari plastik di dinding rumah saya atau tempat tinggal saya, tempat tinggal kami semua, bagian sebelah luar. Nah, itu di wilayah belakang rumah. Nah, sehingga rumah kediaman kami didatangi oleh aparat keamanan Saudi Arabia. Mereka datang dengan santun, dengan sopan, kemudian meminta saya selaku penghuni rumah untuk menemui mereka di lapangan parkir di belakang rumah saya. Maka saya segera menemui mereka. Pada saat saya keluar dari rumah, poster yang saya sebutkan tadi itu sudah tidak ada, sudah dicabut oleh aparat keamanan Saudi. Jadi saya tidak pernah lihat poster yang dipasang tersebut. Nah, kemudian dalam pertemuan saya bersama para aparat Saudi tadi, mereka meminta kesediaan saya untuk ikut ke kantor polisi dalam rangka untuk dimintai keterangan. Nah, karena itu saya tidak ingin menjadi perhatian tetangga atau perhatian orang adanya aparat keamanan yang datang. Saya setuju dan saya berangkat, yaitu bersama mereka. Jadi tidak betul kalau ada berita saya ditangkap, saya ditahan, rumah saya disergap, kemudian digeledah, itu semua bohong. Jadi tidak ada penggeledahan, tidak ada penyergapan. Yang ada, mereka datang, mereka turunkan poster, mereka minta saya menemui mereka, dan mereka minta kesediaan saya untuk memberi keterangan di kantor kepolisian. Nah, pada saat dimintai keterangan di kantor kepolisian, ada 3 pertanyaan utama yang diberikan kepada saya. Pertama, apakah saya yang menempelkan poster tersebut? Maka dengan tegas dan singkat saya katakan bukan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, apakah saya tahu siapa orang atau pihak yang menempelkan poster tersebut? Maka saya jawab juga dengan singkat dan tegas, saya tidak tahu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaannya adalah apakah saya ada menduga atau mencurigai ada pihak-pihak tertentu yang ingin mencelakai saya, sehingga menempatkan poster tersebut agar saya bermasalah dengan pihak keamanan di Saudi. Nah, di bagian ketiga ini saya bercerita cukup panjang. Saya ceritakan tentang posisi saya, tentang apa yang saya hadapi selama ini, tentang adanya berbagai macam upaya-upaya jahat yang dilakukan oleh sementara pihak untuk mencelakakan kami
sekeluarga. Nah, kemudian pihak kepolisian Saudi Arabia menggali informasi lebih banyak berkaitan dengan pertanyaan yang nomor 3 tersebut. Nah, sehingga pemeriksaan atau upaya meminta keterangan tadi berlangsung hingga tengah malam. Nah, karena sudah lewat tengah malam, pihak kepolisian minta saya istirahat dan untuk menginap saja di sana karena ada beberapa bagian yang harus dirapikan terkait daripada administrasi di kantor polisi. Saya setuju, saya menginap di sana. Keesokan harinya kemudian dilanjutkan, yaitu 1-2 pertanyaan. Selesai itu kemudian mereka rapikan administrasinya. Nah, pada saat saya menunggu proses daripada keadministrasian, karena kepolisian menyatakan saya sebagai korban. Nah, jadi saya bukan sebagai pelaku kejahatan. Nah, saya sebagai korban. Bahkan polisi memahami betul ada pihak-pihak yang sampai saat ini masih dicari ingin memfitnah saya terkait dengan organisasi ISIS, terkait dengan tindak terorisme dan lain sebagainya, untuk membuat saya menjadi bermasalah di Saudi Arabia. Tapi alhamdulillah pihak keamanan Saudi Arabia ini mereka cukup cermat, cukup teliti, cukup cerdas, cukup santun dan kooperatif, dan mereka cukup jeli di dalam menggali daripada keterangan-keterangan tersebut, sehingga mereka memutuskan saya ini sebagai korban dan saya dipersilahkan untuk kembali. Nah, pada saat saya ingin kembali, tentu harus ada administrasi yang diselesaikan dulu, tanda tangan, kemudian cap jempol, identitas dan lain sebagainya. Saat itu kafil saya datang didampingi oleh utusan dari Pak Konjen, yaitu kepala daripada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Jadi ada seorang utusan yang diutus oleh Pak Konjen datang untuk pendampingan ke konsuleran. Tapi memang saat itu masalah sudah selesai, saya hanya tinggal pulang. Nah, kemudian saya pulang, utusan dari Konjen pun ikut bersama saya ke rumah saya, sehingga saya bisa bercerita apa-apa yang saya dimintai keterangan, dan saya berikan keterangan tersebut kepada pihak konsulat. Singkat cerita, besoknya saya kembali dipanggil oleh pihak kepolisian. Semula saya berpikir panggilan ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, ada pemeriksaan lanjutan. Saya kembali, yaitu besok siangnya, ke kantor kepolisian dan didampingi oleh utusan dari KJRI, dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Jadi ada pendampingan ke konsuleran. Nah, begitu sampai di sana ternyata saya tidak ada pemeriksaan lanjutan. Kasus saya sudah selesai karena saya hanya sebagai korban. Tapi pihak kepolisian Saudi meminta kepada kesediaan saya untuk melaporkan kejadian. Nah, karena ada hal yang membuat mereka tersinggung, di mana ada seseorang yang meletakkan poster di tembok rumah saya, kemudian memfotonya, kemudian setelah itu mereka diduga bersembunyi di salah satu gedung di sekitar gedung-gedung yang ada di sekitar tempat tinggal kami. Kemudian pada saat saya ini berdialog dengan pihak kepolisian, mereka mengambil gambar dengan kamera jarak jauh dan sangat fokus sekali. Kemudian foto tersebut disebarkan di Indonesia, disiarkan di berbagai televisi. Ini membuat kepolisian Saudi Arabia sangat marah, mereka tersinggung dan mereka kecewa. Karena sebetulnya menurut mereka apa yang mereka lakukan terhadap saya hanya rutinitas biasa. Ada poster dipasang di sebuah rumah, kemudian dia panggil penghuni rumah, ditanya, itu merupakan rutinitas standar yang biasa dilakukan oleh kepolisian Saudi Arabia. Karena poster apapun, saya berikan catatan sini, poster apapun tidak boleh dipasang di rumah-rumah tinggal di Saudi Arabia. Itu peraturan negara. Bukan hanya itu, andai kata saya cinta bendera merah putih, kemudian bendera merah putih saya tempel di dinding tembok rumah saya, rumah pribadi, itu tidak boleh. Bendera merah putih itu hanya boleh dikibarkan di KBRI, di KJRI, atau di kantor-kantor khusus memang milik pemerintah Indonesia. Kalau di rumah-rumah tinggal, di perkampungan, itu tidak boleh. Nah, jadi itu memang peraturan. Jadi pemeriksaan saya dimintai keterangan itu rutinitas biasa. Nah, yang membuat pemerintah Saudi atau kepolisian, aparat keamanan Saudi Arabia ini marah, kecewa, karena ada
memesan foto secara masif di negara kita Indonesia, yaitu di mana ada seorang perwira dari kepolisian sedang menanyai saya di tengah jalan, dan itu menjadi viral. Saya setuju, saya sepakat, saya buat laporan, dan mereka senang, kita bekerja sama dengan baik. Kemudian dari laporan yang kita buat, maka pihak aparat keamanan Saudi akan mengejar mereka, yaitu mereka melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap penghuni rumah tanpa izin penghuni rumah, membuat poster, membuat masalah. Kemudian yang kedua, mereka juga dituntut undang-undang ITE yang ada di Saudi Arabia dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 2 juta real, itu setara dengan 8 miliar rupiah. Tidak sampai di situ, bahkan ini bisa dikenakan dengan undang-undang spionase. Karena kalau terbukti mereka nanti tertangkap melakukan gerakan intelijen asing di dalam wilayah hukum negara Saudi Arabia, mereka bisa dikenakan hukuman pancung. Jadi ini tidak main-main. Nah, karena itu saya sepakat, saya setuju, kita bekerja sama, kita kejar mereka. Nah, jadi laporan sudah dibuat dan pihak kepolisian Saudi juga sudah olah TKP untuk menentukan sudut dari gedung mana mereka akan melakukan penggeledahan, akan melakukan pencarian. Kita doakan saja semoga pelakunya akan tertangkap. Nah, karena itu kepada semua pihak saya ingatkan, jangan bermain-main untuk melakukan suatu gerakan intelijen di negara lain, karena itu satu pelanggaran yang sangat serius dan hukumannya juga sangat-sangat serius. Nah, sementara itu saya juga diminta untuk membuat daftar orang-orang yang saya kenal, yang saya tahu, yang saya curigai melakukan gerakan memata-matai segala kegiatan saya selama di Saudi Arabia ini. Saya sedang membuat yaitu daftar tersebut, dan saya tahu betul siapa-siapa yang bermain, baik yang datang dari Indonesia ataupun warga negara Indonesia yang mukim yaitu di negara Arab Saudi ini, yang direkrut oleh pihak tertentu untuk melakukan gerakan memata-matai. Nah, jadi daftar ini sedang kita buat dan sedang kita pertimbangkan sedang kita pertimbangkan mana nama yang akan kita serahkan, mana nama yang sementara untuk tidak kita serahkan dulu. Tapi saya ingatkan kepada semua pihak, jangan coba-coba Anda bermain api, maka Anda akan terbakar sendiri. Selain itu, tentunya dalam kesempatan ini saya atas nama pribadi maupun atas nama keluarga semua mengucapkan terima kasih kepada Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dalam hal ini Bapak Konjen, yang telah mengutus secara resmi seorang utusannya untuk melakukan pendampingan ke konsuleran. Nah, sementara saya juga ingin mengingatkan KBRI yang ada di Riyadh, supaya tidak membuat kronologis atau pernyataan-pernyataan yang terlalu didramatisir. Hati-hati, karena apa-apa yang dijadikan pernyataan resmi yang keluar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi sekali lagi, saya dilepas oleh kepolisian Saudi karena memang saya sebagai korban. Jadi saya dilepas tanpa jaminan apapun. Sekali lagi, tanpa jaminan apapun. Jadi kalau ada mengatakan dengan jaminan ini, jaminan itu semua bohong, dan itu semua adalah berita palsu. Begitu juga saya ingatkan kepada mereka, jangan lagi bercerita adanya pasukan khusus diplomatik yang disiapkan dengan metode seperti ini, sistem seperti itu. Jangan didramatisir lah. Nah, kita bicara yang normal saja, yang wajar saja. Saya berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan oleh KJRI di Jeddah, tapi saya minta KBRI yang ada di Riyadh jangan terlalu berlebihan di dalam memberikan keterangan persnya. Jadi jangan melakukan pencitraan yang tidak perlu. Sekali lagi, jangan melakukan pencitraan yang tidak perlu, karena akan mengantarkan kepada fitnah yang akan merugikan kita sendiri semua. Nah, kemudian kepada saudara Kapitra, saya ingin ingatkan dari kota suci Makkah Al-Mukarramah ini, Anda jangan memberikan keterangan apapun atas nama saya. Anda bukan lagi pengacara saya. Tim pengacara saya yang resmi dipimpin oleh saudara Sugito, sarjana hukum, dan saya sudah instruksikan kepada saudara Sugito sejak lama, siapapun dari barisan pengacara saya yang sudah berubah haluan, yang tidak lagi sejalan di dalam memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan, maka saya minta kepada Pak Sugito untuk mencoretnya dari
daftar pengacara saya pribadi di dalam mengurus segala hal yang berkenaan dengan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, Saudara Kapitra, Anda kawan saya tetap menghormati Anda walaupun kita sudah berbeda pilihan, kita sudah berbeda jalan saat ini. Anda tidak ada lagi di kapal perjuangan saya dan kawan-kawan. Saya hormati itu semua. Akan tetapi ingat, Anda tidak boleh lagi untuk berbicara atas nama saya. Dan keterangan Anda juga ngawur, mengatakan ada penggeledahan di rumah saya. Tidak ada. Jangan melakukan fitnah terhadap kepolisian Saudi Arabia. Kepolisian Saudi Arabia jangankan menggeledah rumah saya, masuk ke melewati pintu rumah saya pun tidak. Bahkan berada jauh dengan jarak 30 meter dari pintu belakang rumah saya. Jadi sekali lagi, jangan melakukan fitnah terhadap kepolisian Saudi Arabia, karena kepolisian Saudi Arabia tidak pernah menggeledah rumah saya sampai saat ini. Apalagi saya dinyatakan oleh mereka hanya sebagai korban, bukan sebagai pelaku kejahatan. Karena itu saya ingatkan, dan kepada Bapak Sugito, saya sampaikan terima kasih atas keterangan-keterangan persnya selama ini. Begitu juga kepada Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam di Indonesia. Terus tegakkan keadilan. Dan kepada seluruh bangsa Indonesia, ayo kita lawan berita-berita bohong. Ayo kita lawan berita hoax dengan hak. Mari kita lawan berita fitnah dengan fakta. Jadi sekali lagi, jangan ada yang menyebar segala bentuk berita-berita bohong. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita doakan saja semoga pelakunya akan tertangkap dalam waktu dekat, dan doakan kami sekeluarga agar kami selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari makar musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan pernah takut. Kami ingatkan kepada musuh-musuh kami, demi Allah, kami tidak akan pernah takut. Anda melakukan makar dalam bentuk apapun, Anda melakukan operasi intelijen dalam bentuk apapun untuk mentarget kami, saya, istri, anak-anak semua, kami tidak akan pernah takut. Yang kami takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak akan pernah mundur selangkah pun juga untuk tetap menyuarakan yang hak. Nah, akhirnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu kepada Bapak Jokowi, saya dari kota suci Makkah Al-Mukarramah mengingatkan kepada Anda untuk memperhatikan betul aparat-aparat Anda, para pejabat yang ada di bawah Anda, baik di dalam maupun di luar negeri. Jangan biarkan keadilan itu dilanggar, jangan biarkan hukum itu dikangkangi. Anda sebagai presiden, Anda punya tanggung jawab yang sangat luar biasa. Tegakkan keadilan, tegakkan keadilan, tegakkan keadilan. Jangan selalu Anda hanya fokus kepada pencitraan. Sepertinya Anda ini menegakkan keadilan, Anda melakukan segala bentuk tanggung jawab dengan baik. Saya ingatkan, Anda sebagai seorang presiden, tunjukkan wibawa sebagai seorang pemimpin, tunjukkan tanggung jawab Anda sebagai seorang pemimpin. Jadi jangan biarkan keadilan itu diinjak-injak. Anda harus segera mengerahkan semua kekuatan hukum, dari mulai kepolisian, kejaksaan, menyelesaikan segala bentuk pelanggaran hukum, seperti penyiram air keras yang dialami oleh Novel Baswedan, harus ditangkap, harus dikejar. Dan jika di sana ada pejabat-pejabat keamanan tertentu yang terlibat, harus diproses dan dijebloskan ke penjara. Begitu juga penyerang dan penghadang daripada saksi IT dalam kasus saya, yaitu saudara Hermansyah yang ditusuk-tusuk di tengah jalan. Walaupun pelakunya sudah ditangkap, diadili, dipenjara, tapi aktor intelektualnya yang membayar mereka, yang mendorong mereka sampai hari ini tetap dibiarkan. Nah, karena itu tegakkan hukum, jangan dipilih-pilih. Jadi sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, ayo kita tegakkan keadilan, ayo kita tegakkan keadilan, dan jangan pernah mundur di dalam menegakkan keadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kita tanya semua kepada saya punya istri, saya punya anak-anak tersayang semua, tetap semangat berjuang, tetap semangat menegakkan keadilan. Apa takut kita untuk melawan kezaliman? Takbir. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.